diterangkan siapa itu Dzulqarnain yang tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83. Coba kamu baca dari ayat 83 sampai 101. Kamu baca di itu. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 83 sampai 101. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa hatta iza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'azzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa atba'a sababa hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalika wa qad akhta'na bima ladaihi khubra summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriq alaihi qitara famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba qala hadza rahmatum min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'dhi wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Perhatikan ini, cerita tentang Dzulqarnain. Diperhatikan, ini akan dibacakan ayat yang mengenai ceritanya Dzulqarnain. Karena orang akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Ya, Nabi sendiri kan tidak tahu Dzulqarnain itu siapa, maka Allah menjelaskan. Ya, aku akan saya bacakan cerita tentang Dzulqarnain, maka perhatikan ceritanya ini. Ayo dibaca. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkata Dzulqarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya
perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Nah, maksudnya sesuatu ya, di terbit matahari itu Dzulqarnain menemui umat yang tidak mempunyai sesuatu untuk melindungi dirinya dari panas matahari. Maksudnya orang miskin, ya, dan tidak punya baju, gue melindungi sengatan matahari itu, melindungi tubuhnya tidak punya. Jadi orang miskin dia. Terus? Demikianlah. Dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Jadi kan sampai di suatu tempat antara dua gunung yang di situ penduduknya hampir tidak mengetahui pembicaraan, tidak tahu bahasa. Jangan ngomong tuh oleh Dzulqarnain, bahasanya nggak paham dia. Ya, dan dia menceritakan bahwa di balik bukit itu ada orang yang selalu berbuat kerusakan, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Maka minta tolong kepada Dzulqarnain ini, bisakah kamu melindungi, membuat perlindungan pada saya supaya tidak dibuat kerusakan oleh Ya'juj dan Ma'juj tadi? Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Minta tolong untuk bagaimana caranya supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak datang kemari membuat kerusakan di sini. Terus Dzulqarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Ya, dimaksudnya Allah memberikan ilmu padaku untuk membuat sesuatu yang bisa menolong kamu melindungi itu dengan kekuatan manusia. Maka tolong kumpulkan potongan-potongan besi, ya, akan saya buat besi itu, potongan-potongan besi, nanti saya susun sedemikian rupa. Kalau sudah sampai setinggi gunung itu, karena tadi antara dua gunung kan, kemudian saya bakar merah begitu, tuangkan tembaga di situ, ya, maksudnya untuk apa? Ya, untuk ngelas gitulah. Jadi besi, potongan besi disusun, kemudian dilas. Jadi buat pagar singkatnya, pagar yang tinggi setinggi gunung, supaya Ya'juj dan Ma'juj tadi tidak bisa melompati pagar itu. Terus? Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Ya kan, kita pagar besi. Terus? Dzulqarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya.
Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kekuasaanku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Ya, Allah kan. Jadi dinding yang tinggi tadi untuk menghalangi orang yang selalu membuat kerusakan supaya tidak meloncat di sini, tidak bisa melubangi, dia tidak bisa berkerusakan padamu, itu rahmat dari Allah. Kemudian Allah nanti akan membuat keputusan, ya, siapa yang buat kebaikan, ya, dia akan dapat balasan kebaikan dari Allah. Tapi siapa yang berbuat kerusakan, matanya tertutup dalam keadaan tertutup, memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, hanya tidak bisa melihat kebenaran, ditunjukkan kebenaran pun tidak mau mengikuti kebenaran, itu berarti mata hatinya buta. Mata hatinya buta, tidak bisa mengerti kebenaran, ditunjukkan seperti apapun tidak tahu, maka dia selalu berbuat kerusakan. Ya, nah, yang semacam itulah maka adalah mereka tidak sanggup mendengar walaupun ditunjukkan kebenaran. Ya, maka dikatakan di ayat lain, sumum bukmun umyum fahum layak ilun atau layar jiun, tuli, bisu dan buta terhadap kebenaran. Maka sekalipun ditunjukkan, dia nggak akan bisa memahami kebenaran itu. Telinganya tertutup, hatinya khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim, hatinya terkunci mati, telinganya ada sumbatan, matanya ada tabir yang menghalang melihat kebenaran. Nah, orang semacam nanti akan mendapat balasan kejelekan. Jadi Dzulqarnain itu siapa? Nah, itulah yang akan menolong orang tadi, ya, dalam perjalanannya menemukan sesuatu penduduk yang miskin, yang dikatakan oleh ayat itu tadi tidak ada perlindungan untuk sengatan matahari. Orang miskin, maka baju aja nggak punya. Nah, di balik bukit itu ada orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Nah, maka minta tolong bagaimana supaya terhindar dari orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Maka Dzulqarnain membuatkan pagar besi yang tinggi, yang tidak bisa didaki, tidak bisa dilubangi. Nah, itu. Nah, siapa yang berbuat kebaikan, nah dia dapat balasan kebaikan. Siapa yang berbuat kerusakan, walaupun ditunjukkan kebenaran, tapi mata hatinya buta, ya, keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, itu nanti akan mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti ayat dari 83 sampai 101 dibaca ulang-ulang, nanti kan paham.